Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Wody Hamzah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, jurusan Pendidikan Ekonomi kelas 4. Selamat datang dalam pembelajaran akuntansi rekonsiliasi bank. Nah, di video ini kita akan membahas tentang apa itu rekonsiliasi bank, mengapa rekonsiliasi bank itu penting, bagaimana langkah-langkah melakukannya, dan kita akan menggali satu kasus, yaitu PT Quaza. Nah, mari kita mulai dengan definisi rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah proses mencocokkan catatan kas perusahaan dengan laporan bank. Nah, rekonsiliasi bank ini penting untuk memastikan akurasi pencatatan dan mendeteksi kesalahan atau transaksi yang belum tercatat. Nah, mengapa rekonsiliasi bank itu penting? Ada beberapa alasan mengapa rekonsiliasi bank itu penting. Yang pertama yaitu mendeteksi kesalahan pencatatan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi transaksi yang belum tercatat. Ketiga, mencegah adanya kecurangan. Yang keempat, memastikan saldo kas yang akurat. Sekarang, mari kita mulai dengan langkah-langkah melakukan rekonsiliasi bank. Tentu, saya akan menjelaskan rekonsiliasi bank langkah-langkahnya itu secara terperinci. Nah, yang pertama yaitu ada persiapkan dokumen. Nah, kumpulkan laporan untuk periode yang akan direkonsiliasikan. Nah, yang kedua yaitu bandingkan saldo akhirnya. Nah, catat saldo akhir laporan bank dan catat juga saldo akhir pada buku perusahaan. Ketiga, tambahkan deposit dalam perjalanannya. Nah, yang keempat yaitu kurangi cek yang belum dicairkan. Kelima, yaitu identifikasikan catatan bank yang fast. Nah, yang keenam yaitu ada identifikasi pendapatan bunganya. Yaitu periksa kesalahan dan transaksi yang tidak dikenal. Kedelapan yaitu ada buatlah penyesuaian. Yang kesembilan yaitu hitung saldo yang disesuaikan. Yang kesepuluh yaitu bandingkan saldo yang disesuaikan. Yang ke-11 dokumentasi, dan yang ke-12 itu tindak lanjut. Nah, dengan mengikuti langkah-langkah yang tadi secara konsisten, maka perusahaan dapat memastikan akurasi catatan keuangannya dan mendeteksi masalahnya potensialnya itu secara dini. Nah, selanjutnya mari kita lihat contoh sederhana tentang rekonsiliasi bank di PT Quaza. Nah, di contoh soal ini PT Quaza menyimpan uangnya di Bank Cabang Cibubur pada awal bulan Mei 2024. Saat menerima rekening koran dari bank, akuntan melihat perbedaan antara catatan perusahaan dan rekening koran. Menurut catatan perusahaan, saldo kas akhir April 2024 yaitu 45.500.000, sedangkan menurut bank yaitu 54.400.000. Setelah ditelusuri, akuntan perusahaan menerima beberapa informasi tambahan yang menyebabkan perbedaan saldo tersebut. Nah, di sini terdapat tabel yang kita sudah buat. Nah, yang tabel pertama itu kita masukkan perusahaan. Nah, masukkan juga saldo awalnya yaitu 45.500.000, dan di sampingnya itu ada tabel bank yaitu kita masukkan juga saldo awalnya yaitu 54.400.000. Nah, informasi pertamanya yaitu setoran kas ke bank pada tanggal 31 Januari 2024 sebesar 15.200.000 yang belum dicatat oleh bank. Lalu kita masukkan di tabel bank itu keterangannya itu yaitu ditambah setoran dalam perjalanan yaitu 15.200.000. Informasinya kedua itu tagihan PT Quaza kepada PT Osa sebesar 9.600.000 yang dilakukan oleh bank telah berhasil dan PT Quaza pun belum mengetahuinya.
Di sini kita masukkan perusahaan, yaitu ditambah penagihan piutang sebesar 9.600.000. Informasi ketiga ini pendapatan bunga bank sebesar 1.200.000 belum dicatat oleh perusahaan. Di sini kita mencatatnya di akun perusahaan, yaitu ditambah jasa giro sebesar 1.200.000. Di informasi keempat itu beban administrasi bank sebesar Rp300 belum dicatat oleh perusahaan. Nah, di tabel tersebut kita masukkan ke akun perusahaan, yaitu dikurangin beban administrasi bank sebesar 300.000. Di informasi kelima itu yaitu cek yang diterima oleh perusahaan pada tanggal 25 April sebesar 4 juta ternyata tidak ada dananya. Di tabel tersebut kita masukkan di akun perusahaan, yaitu dikurangin, kita masukkannya keterangannya itu cek kosong sebesar 4 juta. Di informasi ke-6 itu yaitu cek yang dikeluarkan oleh perusahaan pada akhir Mei sebesar 13.600.000 ternyata oleh pemegangnya belum dicairkan. Di sini kita masukkan di akun bank dikurangi, yaitu keterangannya itu cek beredar sebesar 13.600.000. Di informasi ketujuh itu cek besar sebesar 7.500.000 yang diterima oleh perusahaan dari PT Persas sebagai pembayaran piutang pada bulan Mei yang lalu oleh perusahaan sebesar 2.500.000. Lalu kita masukkan ke akun perusahaan, yaitu ditambah kesalahan pencatatan sebesar 5 juta karena 7.500.000 dikurang 2.500.000 itu 5 juta. Di soal terakhir, cek sebesar 3.500.000 yang dikeluarkan perusahaan untuk perbaikan kendaraan oleh perusahaan dicatat sebesar 2.500.000. Lalu kita masukkan ke kesalahan pencatatan di akun perusahaan, yaitu 1 juta karena dari hasil yang 3.500.000 kurang 2.500.000 ya 1 juta. Di sini terdapat rumus rekonsiliasi bank, yaitu jika penerima dicatat terlalu besar maka itu dikurangi. Nah, sebaliknya jika penerima dicatat terlalu kecil maka itu ditambah. Jika pengeluaran dicatat terlalu besar maka itu ditambah. Sebaliknya jika pengeluaran dicatat terlalu kecil maka itu dikurangi. Selanjutnya kita akan menjumlah total yang ditambah dan dikurangi. Maka untuk di sisi perusahaan yang ditambah yaitu totalnya 15.800.000 dan didapatkan dari 9.600.000 ditambah 1.200.000 ditambah 5 juta. Untuk di sisi dikurangi kita dapat mendapatkan 5.300.000 dari hasil 300 ditambah 4 juta ditambah 1 juta. Untuk di sisi bank kolom yang ditambah yaitu sebesar 15 juta. Untuk di sisi dikurangi yaitu 13.600.000. Selanjutnya kita menghitung saldo akhir dari catatan perusahaan dan bank. Untuk menghitung saldo akhir perusahaan yaitu kita menjumlahkan saldo awal dengan total penambahan dan mengurangkan total hasil pengurangan. Maka kita dapatkan saldo akhirnya itu yaitu 56 juta. Sama halnya dengan sisi bank, kita menjumlahkan saldo awal dengan penambahan dan pengurangan yaitu maka kita akan mendapatkan saldo akhirnya itu 56 juta. Sampai saat ini saldo awal dari perusahaan dan bank itu balance. Berarti saldo yang benar baik menurut perusahaan maupun bank yaitu sebesar 56 juta. Dan itulah pembelajaran singkat tentang rekonsiliasi bank. Ingat, praktek yang konsisten adalah kunci untuk menguasai keterampilan. Teruslah berlatih, jangan ragu bertanya. Sekian pembelajaran ini, terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.